Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya berada di perbatasan antara Kabupaten Pulau dan Kabupaten Minahasa Selatan. Dan saat ini saya akan membahas tentang ekoteologi dan daerah aliran sungai dalam terang Alkitab. Betapa pentingnya aliran-aliran sungai itu kita rawat. Sebabnya kita yang ada sekarang ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk senantiasa menjaga aliran sungai agar supaya tetap berjalan dengan lancar. Ekoteologi dan daerah aliran sungai dalam terang Alkitab. Ekoteologi adalah refleksi iman Kristen tentang hubungan manusia, Allah, dan seluruh ciptaan. Ekoteologi menegaskan bahwa merawat alam bukan sekedar isu lingkungan, tetapi bagian dari panggilan iman. Krisis lingkungan yang sekarang sementara terjadi di beberapa daerah kita di Indonesia adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran sungai, dan sering terjadi karena rusaknya daerah aliran sungai. Apa hubungan antara daerah aliran sungai dengan iman Kristen? Dan apa kata Alkitab tentang air dan tanggung jawab manusia terhadap alam? Memahami daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang menampung dan mengalirkan air hujan ke sungai utama hingga ke laut. Das yang sehat memiliki hutan di hulu, tanah yang mampu menyerap air sungai, sungai yang bersih, tata kelola manusia yang bijaksana, dan jika daerah aliran sungai ini rusak, maka air hujan tidak meresap, mengakibatkan banjir. Tanah tergerus, mengakibatkan longsor. Air tercemar dan mengakibatkan penyakit dan kekeringan di musim kemarau. Artinya, merusak daerah aliran sungai berarti merusak sumber kehidupan. Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh baik adanya. Alam termasuk sungai dan air adalah ciptaan Allah yang baik. Merusaknya berarti tidak menghargai karya Allah. Dalam kitab Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi ini. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi hanya sebagai penata layanan. Jadi manusia dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara. Dalam Kejadian 2 ayat 15, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara berarti menjaga, melindungi, dan merawat. Dalam konteks daerah aliran sungai, berarti kita tidak membuang sampah ke sungai, tidak merusak hutan di hulu, mengelola lahan dengan bijaksana, dan menjaga sumber mata air. Sungai dalam rencana Allah, jikalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-10, pada Taman Eden ada suatu aliran sungai yang mengalir. Jadi sejak awal, sungai adalah simbol kehidupan, kesuburan, dan berkat Allah. Dalam kitab Yehezkel 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12,
di mana di situ menggambarkan sungai dari bait Allah membawa kehidupan dan kesembuhan. Bahkan dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 1-2, di mana sungai air kehidupan mengalir dari tahta Allah. Air bukan sekedar unsur fisik, tetapi merupakan suatu simbol kasih karunia dan kehidupan dari Allah. Nah, persoalannya sekarang, manusia akibat oleh karena dosa telah merusak lingkungan. Seluruh makhluk yang ada di tengah-tengah permukaan bumi ini, kata firman Allah dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 22, seluruh makhluk sama-sama mengeluh. Jadi kerusakan das bukan hanya masalah teknis, tetapi juga akibat daripada keserakahan, eksploitasi berlebihan, ketidakpedulian, gaya hidup konsumtif. Dosa ekologis terjadi ketika hutan ditebang tanpa reboisasi, limbah dibuang ke sungai, bahkan tambang merusak daerah reparasi air. Ekoteologi daerah aliran sungai adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Sebab itu, marilah kita bertobat, mengakui bahwa kita ikut berkontribusi terhadap kerusakan alam. Kemudian, kita harus punya pendidikan dan kesadaran di mana perlu diajarkan bahwa teologi, ciptaan, etika lingkungan, spiritualisme merawat bumi. Aksi nyata di wilayah das, beberapa langkah praktis yang harus kita lakukan. Gerakan bersih-bersih sungai, penanaman pohon di hulu, pembuatan lubang biopori, pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis jemaat, jadi kerjasama dengan pemerintah dan komunitas lingkungan. Sungai mengajarkan mengalir beberapa kehidupan, tidak menahan untuk diri kita sendiri, membersihkan dan menyegarkan. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi iman sejati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi mengalir menjadi berkat bagi lingkungan. Tindakan iman yang harus kita lakukan, di mana kita wujudkan kasih kepada sesama, bentuk ketaatan kepada Allah, dan warisan bagi generasi mendatang. Ekoteologi mengajarkan bahwa keselamatan dalam Kristus bukan hanya untuk jiwa manusia, tetapi mencakup pemulihan seluruh ciptaan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.